Halo rekan-rekan semua, banyak informasi yang beredar bahwa kalau handphone kita disadap ya, kita tinggal tekan pagar pagar 21 pagar atau pagar-pagar 20 pagar. Nah, ini banyak sekali informasi yang beredar seperti itu sehingga banyak sekali teman-teman kita yang melakukan hal tersebut, menekan nomor sakti tersebut kemudian merasa aman bahwa handphonenya saat ini sudah tidak ada penyadapan lagi. Nah, ini perlu saya luruskan ya bahwa informasi itu tidak sepenuhnya benar tapi juga tidak sepenuhnya salah ya. Jadi penyadapan handphone kita ngomongi global ya, penyadapan handphone ya, bukan penyadapan WhatsApp, Instagram dan lain-lain, tapi penyadapan handphone, penyadapan yang mengambil data kita di handphone. Nah, itu ada dua biasanya yang dilakukan penipu. Yang pertama adalah penyadapan secara operator ya. Jadi yang disadap itu adalah SIM card-nya ya, nomor handphonenya ya, atau penyadapan lewat sistem. Jadi yang diserang itu adalah Android-nya. Nah, kalau yang diserang adalah nomor handphonenya, nomornya, SIM card-nya, operatornya, itu biasanya polanya adalah penipu itu menyuruh kita menekan kode-kode tertentu ya. Jadi misalnya nanti mengaku dari mana, dari GoFood salah kirim ya, salah kiriman atau salah apa, nanti kita disuruh menekan kode-kode tertentu sehingga dengan kita menekan kode-kode tertentu itu setiap SMS yang masuk itu akan diteruskan ke nomornya penipu ya, termasuk OTP, SMS OTP yang masuk ke handphonemu akan diteruskan ke penipu. Nah, itu cara menyadap lewat operator, lewat SIM card-nya ya. Itu mereka biasanya memanfaatkan yang namanya USSD, jadi perintah ya. Jadi nanti kamu disuruh ketik kode, nanti kode itu dikirim ke operator. Nah, nanti akan terjadi penyadapan seperti itu. Nah, polanya biasanya penipu seperti itu. Nah, kalau seperti itu memang nanti dengan tekan pagar-pagar 21 pagar atau pagar-pagar 20 pagar tergantung operatornya ya, nanti penyadapan model itu akan bisa hilang ya. Tapi masalahnya saat ini tuh yang paling banyak justru penyadapan lewat sistem. Jadi yang diserang tuh Android-nya, sistemnya, bukan nomornya, bukan SIM card-nya ya. Kalau secara sistem biasanya penipu ini akan meminta kita untuk menginstal sesuatu. Modusnya macam-macam, misalnya ada yang mengaku sebagai kurir paket kemudian mengirimkan file ke kita yang oh ini adalah kiriman, bener apa enggak tolong dicek lah. Kita disuruh ngeklik, kita disuruh nginstal, kita disuruh allow permission. Nah, kalau udah itu dilakukan, maka ya penipu bisa mengambil data-data kita ya, data galeri, ya, data panggilan, kemudian user passwordnya di Gmail, atau misalnya nanti ada lagi data OTP yang masuk ke SMS kita, penipu bisa ambil kan gitu kan ya. Nah, kalau yang pertama tadi yang menyerang operator tadi, yang menyerang SIM card kita, yang menyerang nomor handphone kita cukup menekan nomor sakti tadi ya, kode sakti tadi untuk menghilangkan pembajakan. Tapi kalau yang diserang sistemnya ya nggak bisa. Kamu tekan gitu ya tetap aja ini pembajakan atau pengambil alihan data ini tetap aja terus berlangsung lah. Caranya gimana? Ya kalau udah kayak gini ya caranya ya kita harus uninstall program jahat tersebut. Tapi kan kadang sulit karena kita nggak tahu nama aplikasinya apa lah. Kalau udah kayak gitu ya harus di reset setelan pabrik ya, reset factory system agar handphonenya terreset seperti sedia kala. Nah, ini banyak sekali misinformasi ya, banyak sekali informasi-informasi yang salah sehingga banyak orang yang merasa aman dengan informasi-informasi ini, dengan konten-konten yang setengah-setengah ini, orang akan merasa aman. Ya udahlah ini tak tekan kode sakti ini sehingga oh aku aman, sudah tidak ada pembajakan, padahal bisa jadi yang dibajak ya, yang di pengambil alihan datanya itu melalui penyerangan sistem kan gitu. Ya, jadi treatmentnya ada dua ya. Kalau yang pertama itu adalah kalau yang diserang adalah by operator ya dengan kode-kode tadi, maka cara penyelesaiannya ya bisa dengan kode sakti tadi ya. Tapi kalau yang diserang sistemnya harus di uninstall APK-nya itu atau reset factory system. Nah, makanya ke depannya kamu jangan asal percaya. Kalau ada orang yang tiba-tiba mengaku dari manapun kemudian kamu disuruh menekan kode-kode tertentu ya, oh tekan di handphonenya ini pagar-pagar sekian 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 sekian. Nah, bisa jadi itu adalah SMS forwarding atau call forwarding. Nah, kalau ada orang yang kalau ada kode OTP yang masuk ke folder SMS-mu tentu akan diteruskan ke penipu, itu SMS forwarding. Atau kalau ada yang telepon ke kamu akan
lanjutkan ke penipu, itu namanya call forwarding. Nah, itu jangan mau. Jadi hati-hati. Oh, ini harus tekan ini dari perbankan agar kamu aman, harus tekan sekian sekian sekian. Jangan mau dan harus hati-hati karena itu bisa jadi adalah itu modus penipuan dengan tujuan mengambil kode OTP-mu. Atau juga yang lebih bahaya dan sekarang lagi marak itu ketika kamu diminta menginstal sesuatu gitu loh. Misalnya mengaku pegawai paket, pengantar paket, atau mengaku dari misalnya undangan pernikahan, mengaku dari kepolisian mengirimkan surat tilang elektronik dan sebagainya ya. Ujung-ujungnya nanti kamu disuruh nginstal, disuruh allow permission. Lah kalau udah kayak gitu ya nanti data-datamu diambil semua, termasuk locationmu sekarang dimanapun penipu bisa. Jadi sekarang yang banyak beredar itu justru penyerangan secara sistem, terinstal aplikasi di handphonemu, bukan penyerangan lewat nomor telepon tadi gitu loh. Jadi jangan lengah gitu loh. Nanti kalau ada ini aku tekan kode ini sehingga handphoneku sudah aman dari penyadapan, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati kembali. Jadi itu harus dipahami ya, sekali lagi kalau penyadapan itu ada dua, yang disadap itu handphonenya, nomor handphonenya atau SIM card-nya, sehingga ketika ada masuk di forward, atau yang disadap adalah sistemnya, Android-nya, kan seperti itu. Oke ya, mulai paham ya sampai sini ya. Jadi kalau di FYP-mu berseliweran tentang informasi jurus anti sadap dengan menekan nomor-nomor kode-kode tertentu itu ya tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah, karena kalau ternyata yang diserang sistemnya, ya, yang diserang kamu menginstal aplikasi, mau kamu tekan kode itu sebanyak apapun, handphonemu tetap tersadap ya, handphonemu tetap bisa data-datanya diakses oleh penipu, kan gitu ya. Jadi sekali lagi penyadapan handphone sekarang lagi marak, terutama mereka menginginkan biasanya paling disasar itu adalah SMS kita, karena di SMS itu ada kode-kode OTP. Ya, OTP yang masuk. OTP itu kan kode autentifikasi. Nanti kalau OTP-nya diketahui penipu, ya, OTP yang masuk di SMS ini ya berabe, termasuk data-data perbankan kita bisa saja jebol atau bobol, kan seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja sharing kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman lebih aware lagi ya, lebih waspada lagi, tidak mudah percaya ya, baik orang itu mengaku dari bank, mengaku dari manapun, tidak mudah percaya, karena bisa jadi apa yang kamu temui ya di media sosial, apa yang kamu temui di internet itu sangat berbeda dengan kenyataan sesungguhnya ya. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Share ke banyak orang apabila informasi ini dianggap berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.